episode sebelumnya, Hun Tiandi mendatangi Xiao Xuan dengan maksud licik, meminta Dio Kaisar kuno Tusei dan kepala Xiao Xuan. Percakapan mereka segera berubah menjadi pertarungan dahsyat antara dua ahli puncak Daoseng bintang 9. Di saat yang sama, pasukan klan Hun menyerbu dan menyeret seluruh klan Xiao ke dalam perang. 3 orang suci klan Xiao muncul untuk menahan Hun Tiandi dan memberi waktu bagi Xiao Xuan untuk masuk ke makam surgawi, tempat yang bisa menjadi kunci untuk menerobos ke Dodi. Klan Gu mencoba ikut campur, tetapi Xiao Xuan menolak bantuan mereka. Pertempuran skala besar pecah di seluruh penjuru. Xiao Yi dan para tetua klan Xiao bertempur sengit melawan para raja iblis klan Hun, termasuk Hun Chi yang memimpin pasukan dunia bawah. Klan Hun membentuk formasi besar langit terisolasi sayap dunia bawah untuk menghancurkan klan Xiao, namun berhasil dibendung oleh formasi raksasa klan Xiao. Akhirnya, di tengah kekacauan, Xiao Xuan berhasil masuk ke makam surgawi, membuka kemungkinan untuk menerobos menjadi Dodi, harapan terakhir klan Xiao. Pada saat ini, pertarungan antara dua klan besar itu mengguncang langit dan bumi. Di tengah tabrakan, tak terhitung banyaknya gunung dalam jarak ribuan mil hancur menjadi debu akibat dampaknya. Banyak bangunan hancur menjadi puing-puing, dan entah berapa banyak prajurit pemberani yang gugur. Xiao Xuan menghela nafas panjang. Sorot matanya tampak keruh. Dia menoleh sejenak ke arah medan perang di kejauhan, lalu mengepalkan tinjunya dengan kuat dan berbalik menerobos masuk ke dalam makam surgawi. Makam surgawi yang diciptakan oleh seorang Dodi kuno telah berdiri entah berapa tahun. Nama Dodi itu pun sudah tidak ada yang tahu lagi. Makam surgawi telah mengalami ribuan tahun angin dan hujan, namun tetap seperti raksasa yang tertidur di reruntuhan ini, membuat orang kagum akan kekuatan Dodi dan keajaiban makam surgawi. Meskipun disebut makam, tetapi bagian dalamnya sebenarnya seperti dunia yang terpisah. Banyak ahli dari zaman kuno, setelah gugur, secara kebetulan jiwa mereka kembali ke tempat ini, bertahan hidup dalam makam surgawi dalam bentuk khusus. Seiring waktu, makam kuno yang dulunya sepi ini menjadi tempat tinggal banyak roh. Kepala klan, kemakmuran klan Xiao bergantung padamu. Melihat Xiao Xuan memasuki makam surgawi, Ketua Agung Xiao Yi bergumam, lalu mengalihkan pandangannya ke Hun Chi. Di dataran yang ratusan meter jauhnya, orang-orang klan Xiao yang berbondong-bondong, semuanya berlutut dengan satu lutut di tanah, mengeluarkan teriakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Kepala klan, tolong kuatkan klan Xiao kami. Makam surgawi memiliki penghalang spasial yang sangat kuat, bahkan Daoseng biasa pun tidak dapat memasukinya secara paksa. Xiao Xuan berdiri di pintu masuk makam surgawi, perlahan mengangkat tangan kirinya dan dengan santai menggambar lingkaran di udara. Itulah titik lemah dari penghalang ruang makam surgawi. Dia mengulurkan jari telunjuk kirinya, menyentuh pusat lingkaran dengan energi murni. Seketika, riak energi menyebar dari titik tengah ke segala arah, dan tak lama kemudian, retakan-retakan mulai menjalar di permukaan penghalang. Penghalang di pintu masuk makam surgawi seketika pecah. Sebuah jalan panjang terlihat, obor di pinggir jalan seolah menyala dengan api tak terlihat, menerangi jalan kuno yang panjang ini. Jalan kuno yang panjang, dengan cahaya bintang yang berkelap-kelip, seolah makam surgawi sudah siap menyambut tamu ribuan tahun kemudian ini. Mengikuti cahaya, Xiao Xuan perlahan terbang masuk ke makam surgawi. Siapa yang datang? Sebutkan namamu. Xiao Xuan baru saja memasuki makam surgawi ketika dihalangi oleh seorang pria besar berotot setinggi lebih dari 2 meter, mengenakan baju sirah perak. Aku adalah yang mulia kapak perang. Siapapun kau, sebaiknya cepat pergi. Penjaga kapak perang mencoba menakutinya dengan tekanan aura. Namun, Xiao Xuan hanya melirik sekilas sebelum melesat melewatinya dengan cepat. Yang mulia kapak perang baru saja akan menegur ketika badai jiwa yang kuat menyebar dari sekitar Xiao Xuan. Yang mulia kapak perang seketika terlempar 100 meter jauhnya oleh badai ini. Keterkejutan langsung menyelimuti wajah yang mulia kapak perang. Harus diketahui, di dalam makam surgawi terdapat semacam batasan khusus. Baik ahli Daosun maupun ahli Daoseng, kekuatan mereka akan ditekan. Namun, pria yang menerobos masuk di depannya, bahkan hanya dengan satu jiwa di atas batasan itu, mampu mendorongnya sejauh itu. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan pria ini. Memikirkan hal ini, yang mulia kapak emas mengeluarkan keringat dingin. Sepanjang jalan, tak terhitung banyaknya entitas jiwa seolah merasakan kekuatan Xiao Xuan. Mereka semua menyingkir. Boom!
Xiao Xuan menggunakan kekuatan Douseng bintang 9 untuk menembus penghalang batasan ruang. Terus masuk lebih dalam, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga hingga ke bagian terdalam makam surgawi. Inikah formasi kuno pemurnian langit yang legendaris? Melihat alun-alun raksasa di depannya, meskipun Xiao Xuan memiliki wawasan yang luar biasa, dia tetap terkejut oleh alun-alun ini. Di alun-alun bundar ini, terdapat berbagai pola rumit atau mural teks aneh yang terukir di lantai dan dinding alun-alun. Jika diamati dengan cermat, akan terlihat bahwa pola-pola ini seolah-olah menceritakan berbagai peristiwa kuno. Beberapa gambar menunjukkan 4 atau 5 ahli mengepung satu orang. Beberapa menunjukkan ratusan orang kecil semuanya bersujud ke depan. Meskipun di depan digambar singgasana, namun sosok di singgasana itu samar. Beberapa lagi menunjukkan binatang raksasa aneh yang menginjak kehampaan. Di atasnya duduk seorang pria berbalut hiasan tengkorak yang tersenyum dingin ke arah bumi yang hancur. Medan perang kuno. Xiao Xuan bergumam, lalu mengarahkan pandangannya pada mural terakhir. Melalui kekuatan jiwa yang kuat, Xiao Xuan tahu bahwa ada kekuatan jiwa lain yang tersembunyi dalam gambar itu. Kekuatan jiwa ini bahkan sedikit lebih kuat darinya. Ini mungkin kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh Dodi legendaris. Xiao Xuan menghela nafas. Dodi, klan Xiao juga memiliki ahli Dodi 1000 tahun yang lalu. Ini adalah ahli yang memiliki kemampuan yang menembus langit. Xiao Xuan memusatkan perhatian, melayang di udara tepat di tengah alun-alun. Tangan mulai membentuk serangkaian segel. Perlihatkan wujud aslimu. Formasi kaisar kuno sumber langit. Teriak Xiao Xuan bagaikan suara lonceng raksasa. Ledakan energi menjalar ke segala penjuru dari pusat tubuhnya. Seiring dengan perubahan segel tangan, formasi raksasa setinggi ribuan meter muncul di angkasa. Formasi kaisar kuno sumber langit konon diciptakan oleh beberapa Dodi ribuan tahun yang lalu. Di dalamnya terkandung energi yang sangat besar. Xiao Xuan akan menggunakan formasi ini untuk melancarkan teknik rahasia, mengumpulkan darah seluruh klan secara paksa untuk menerobos ke Dodi. Melihat keagungan formasi ini, bahkan Xiao Xuan yang berpengalaman luas pun tak bisa menahan decak kagum. Senior, tolong bantu aku. Bantu klan Xiao. Xiao Xuan duduk bersila di tengah formasi kuno. Bergumam dalam hati, tangannya bergerak membentuk segel. Formasi kuno terbuka. Suara gemuruh terdengar di mana-mana. Cahaya aneh juga langsung muncul. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat Xiao Xuan terbungkus dalam bola energi. Xiao Xuan mengubah segel tangan. Teknik rahasia klan Xiao juga terbuka pada saat ini. Di luar makam surgawi, cahaya tiba-tiba melesat dari tubuh tak terhitung banyaknya orang klan Xiao. Cahaya-cahaya ini berkumpul menjadi satu, dan akhirnya semuanya mengalir ke dalam makam surgawi. Pada saat cahaya mengalir ke makam surgawi, kekuatan tak terhitung banyaknya orang klan Xiao tiba-tiba menurun drastis. Ahli Dousun jatuh ke Dousong, ahli Douseng jatuh ke Dousun. Bahkan kekuatan tetua klan Xiao pun menurun drastis. Sudah dimulai. Kekuatan yang melemah membuat Xiao Yi batuk keras. Karena sedikit lengah, dia pun terdorong 100 meter oleh serangan Hun Chi. Pada saat ini, tidak hanya klan Xiao yang tegang, klan Hun pun menjadi sangat tegang. Jika Xiao Xuan berhasil menembus menjadi Dodi, klan Hun tidak akan ada lagi. Sebaliknya, jika Xiao Xuan gagal, maka hari ini adalah saat kehancuran klan Xiao. Xiao Xuan telah menyedot 80% garis keturunan seluruh klan. Sekarang kekuatan keseluruhan klan Xiao tidak dapat lagi melawan klan Hun. Bagus, Xiao Xuan, bagus sekali. Wajah Hun Tiandi berubah beringas. Dia mengalahkan 3 Douseng klan Xiao yang telah melemah, lalu melesat menuju makam surgawi dengan niat menghentikan terobosan Xiao Xuan. Namun, begitu formasi kaisar kuno sumber langit dibuka, dia akan membentuk lapisan pelindung energi. Perisai energi yang dihasilkan oleh kekuatan Dodi, bahkan Hu Tiandi pun tidak dapat menembusnya. Di dalam makam surgawi, Xiao Xuan yang telah mengumpulkan 80% kekuatan garis keturunan klan Xiao, di bawah inkubasi formasi kaisar kuno sumber langit, tampak seperti ada lapisan kepompong yang menutupi permukaan tubuhnya. Di alun-alun, satu demi satu angin kencang membawa energi langit dan bumi berkumpul menuju Xiao Xuan. Cahaya 5 warna dari kekuatan garis keturunan klan Xiao juga saling berjalin. Aura Xiao Xuan juga pada saat ini mulai terus meningkat dari puncak Douseng bintang 9. Namun, aura ini berhenti pada tingkat tertentu. Kekuatannya meningkat hingga tingkat Dodi setengah langkah. Banyak energi masih mengalir ke dalam tubuhnya, tetapi ranahnya seolah mencapai hambatan. Tidak peduli bagaimanapun dia berusaha, dia tidak bisa menembus penghalang Dodi ini.
Xiao Xuan mengerutkan kening, kembali menahan nafas. Tangannya berubah-ubah, ingin menerobos secara paksa lagi. Energi besar mengalir ke dalam tubuh Xiao Xuan. Wajah Xiao Xuan memerah, tubuhnya seolah balon yang mengembang, dan pada suatu saat, Xiao Xuan kembali seperti balon yang kempes. Energi yang bercampur dengan garis keturunan klan Xiao mengalir keluar dari tubuhnya, diserap oleh formasi kaisar kuno sumber langit. Apakah naik ke dodi sesulit itu? Xiao Xuan menghela nafas. Dia samar-samar menyadari bahwa ada satu hal yang sangat penting yang kurang untuk naik ke dodi. Tetapi dia tidak tahu apa itu. Apakah aku gagal? Melihat garis keturunan klan yang menghilang, Xiao Xuan putus asa. Tiba-tiba batuk, memuntahkan seteguk darah, dan kekuatannya pun mulai menurun. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.